Pemirsa, tim BPTD dan KNKT melanjutkan penyelidikan kecelakaan tunggal bus ALS di Padang Panjang yang menewaskan 12 orang. Penyidik melakukan pencocokan antara dokumen kendaraan dengan juga kondisi fisik yang ada di lapangan. Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD Wilayah 3 Sumatera Barat bertindak sebagai perwakilan Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT di daerah, terus melakukan investigasi kasus kecelakaan bus ALS. Pada tahap awal, penyidik melakukan pencocokan antara dokumen kendaraan dengan kondisi fisik di lapangan. Hari ini BPTD bersama tim KNKT dijadwalkan akan melakukan penyelidikan langsung di lokasi kejadian, termasuk pemeriksaan keseluruhan terhadap kelayakan bus antar provinsi tersebut. Sementara kita baru mengecek terkait dengan identitas daripada kendaraan ini, yaitu pertama keabsahan antara dokumen kendaraan dengan fisik kendaraan. Itu yang kami laksanakan saat ini. Cuma pada saat ini kita terkendala untuk mengecek nomor rangkanya, karena seperti yang kita lihat posisi dari suspensinya itu udah anjlok betul, jadi kita nggak berani masuk ke dalam daripada kendaraan ini karena berisiko terhadap keselamatan kita sendiri. Seperti telah diberitakan sebelumnya, bus ALS yang berangkat dari Sumatera Utara menuju Jakarta mengalami gangguan pada sistem pengereman yang mengakibatkan bus terguling. Akibatnya, 12 penumpang meninggal dunia di tempat, sementara 23 orang lainnya luka-luka. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 jenazah korban kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat dipindahkan ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar. 8 jenazah lainnya sudah dibawa pihak keluarga, sedangkan 35 orang korban luka masih dirawat di Rumah Sakit Padang Panjang. Empat jenazah korban kecelakaan bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat dipindah dari Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar Selasa malam. Keempat jenazah langsung disimpan di kamar jenazah sambil menunggu dijemput pihak keluarga. Keempat jenazah merupakan atas lain asal Toba Sumut, Aryudi asal Deli Serdang, Etrik Gustav Wenas asal Jakarta, dan Sri Rezeki asal Pekanbaru. Sedangkan 8 dari 12 jenazah korban tewas telah dijemput pihak keluarga. Di mana 4 jenazah ini pihak keluarganya belum ada yang melapor. Jadi kemungkinan karena di RSUD tidak ada alat pendingin untuk jenazah, maka kami dari pihak Polda Sumbar memperantarai supaya kondisi jenazah tidak semakin memburuk, maka kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Sementara itu, 35 orang korban luka masih dirawat di rumah sakit dan puskesmas di Padang Panjang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang kakek ditangkap karena melecehkan 2 cucunya yang masih duduk di bangku sekolah dasar di Blitar, Jawa Timur. Saat melancarkan aksinya, ia mengiming-imingi korban dengan uang dan juga ancaman. Kakek 74 tahun di Kabupaten Blitar ditangkap polisi karena tega melecehkan 2 cucunya sendiri. Modusnya dengan tipu daya dan mengiming-imingi korban dengan uang saku. Aksi bejat pelaku terbongkar setelah korban yang masih berusia 11 dan 13 tahun melapor kepada gurunya. Sementara ibu kandung korban awalnya sempat enggan melaporkan kasus itu karena takut dengan sikap keras sang kakek. Setelah diperiksa polisi, perbuatan pelaku akhirnya terungkap. Pelaku ternyata sudah beberapa kali melecehkan korban sejak Februari lalu. Ataupun menjadi korban pencabulan dengan iming-iming uang saku sebesar 5.000 sampai dengan 10.000 rupiah. Dan perbuatan ini sudah berkali-kali dilakukan. Kini sang kakek dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Kecewa anak yang dinantikan selama 5 tahun meninggal saat dilahirkan. Seorang ayah melakukan aksi demo seorang diri di Karawang, Jawa Barat. Ia menuding petugas sudah melakukan kelalaian. Saya dengan sewenang-wenang, apa
Bakal pengeras suara seorang ayah Edwin Septian, 27 tahun, di teras RSUD Karawang. Ia menuding petugas kesehatan RSUD lalai saat menangani istrinya yang melahirkan hingga mengakibatkan nyawa bayinya tak tertolong. Edwin mengaku 5 tahun pernikahan ia baru dikaruniai keturunan, namun pupus setelah usai proses persalinan yang dinilainya lambat dan penuh kejanggalan. Pokoknya intinya karena kelalaian, anak saya meninggal karena saya pakai BPJS kelas 2. Jadi saya diperlakukan secara tidak manusiawi. Udah gitu cukup, jelas. Kejadiannya kapan? Kejadiannya hari Selasa. Tidak manusiawinya seperti apa, Pak? Ya itu anak saya meninggal, Pak. Kalau misalkan manusiawi, anak saya tidak mungkin meninggal. Nanti prinsipnya namanya masyarakat ya, pasti ada keluhan sama kita wajib. Itu kita wajib kita layani semuanya. Nah, tudingan dia terkait ada kesalahan itu bagaimana sih, Pak? Apa? Tudingan dari korban. Belum. Nanti kita harus audit dulu kan. Nanti masalahnya ada di mana gitu. Ini kan hanya kesalahpahaman saja. Sementara itu, pihak RSUD Karawang meminta waktu 1 minggu untuk menyelidiki kasus ini dan hasilnya akan disampaikan pada keluarga korban. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah pabrik produsen styrofoam hangus terbakar di Kecamatan Cikupat, Kabupaten Tangerang, Banten. Besarnya kobaran api saat kebakaran ini sempat membuat karyawan dan warga sekitar panik. Izin pimpinan dan Busalop Rembang Bandung Mako Curug telah sampai di TKP. Dari pos terdekat. Api dan asap tebal membumbung dari sebuah pabrik produsen styrofoam yang berada di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten pada Selasa sore. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan mudah membesar dan meleduskan seluruh bangunan. Karyawan yang sedang bekerja dan warga yang berada di sekitar pabrik pun panik, khawatir api merambat ke permukiman. 6 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang kemudian dikerahkan ke lokasi kejadian hingga akhirnya api pada 3 jam kemudian. Pemirsa, dituduh sebagai penculik anak seorang nenek dianiaya warga hingga luka lebam di Cianjur, Jawa Barat. Video aksi penganiayaan itu pun viral. Seorang nenek jadi sasaran amukan warga hingga dilakukan penganiayaan di Kampung Legok, Desa Bunikasih, Warung Kondang, Cianjur. Aksi main hakim sendiri ini bermula saat nenek meminta tolong pada seorang bocah saat melewati jalan tanjakan usai tiba dari Sukabumi hendak ke rumah anaknya. Namun usai membantu si nenek, bocah berlari dan saat bersamaan warga melihat kejadian ini hingga diteriaki penculik. Nenek pun digelandang warga ke teras warga hingga penganiayaan terjadi dengan tuduhan penculikan anak. Akibat kejadian ini, nenek menderita luka lebam di wajah akibat pukulan dan tamparan. Di desa ditanya lagi oleh Pak Poldes bahwa beliau itu bukan mau mencuri, soalnya minta tolong sama anak itu karena udah kecapean, karena jalan kaki kecapean, ini jalannya nanjak, mungkin minta dipapah lah sama anak itu. Nah, jadi mungkin terjadi kesalahpahaman antara pemikiran warga dengan kejadian yang sebenarnya. Saat ini korban masih dirawat intensif di RSUD Cianjur akibat lukanya. Sementara polisi masih menyelidiki dan memeriksa saksi dari lokasi kejadian. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan.